Halo rekan-rekan pejuang NIP, pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi tentang tutorial bagaimana rekan-rekan akan bisa menjadi Polsus Pas. Simak hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kembali lagi di channel Super 17. Ya, bagaimana kabarnya rekan-rekan? Semoga sehat selalu rekan-rekan. Nah, untuk rekan-rekan yang masih banyak bingung dan bertanya, Bang, bagaimana untuk cara atau tutorial bisa mendaftar Polsus Pas. Nah, jadi ada banyak poin yang harus rekan-rekan pahami ya untuk menjadi Polsus Pas. Yaitu kita langsung saja rekan-rekan. Untuk yang harus rekan-rekan pahami di awal adalah rekan-rekan itu harus bisa IT, dalam artian itu komputer. Karena untuk menjadi Polsus Pas itu dari pendaftarannya, pemasukan atau mengirim berkas dari segala macamnya itu menggunakan online rekan-rekan. Jadi rekan-rekan itu harus bisa IT dan cepat menanggap informasi yang ada atau yang sudah di-share oleh instansi atau pemerintah rekan-rekan. Untuk yang pertama yaitu rekan-rekan harus memastikan bahwa informasi pembukaan CPNS penjaga tahanan itu dibuka pada tahun saat ini atau pada tahun rekan-rekan akan mendaftar. Semisal seperti ini, karena untuk penjaga tahanan, ketika rekan-rekan itu akan mendaftar, memang pembukaan penjaga tahanan itu berbarengan dengan CPNS lain, rekan-rekan. Jadi, rekan-rekan itu harus menyimak informasi pembukaan CPNS pada tahun tersebut, rekan-rekan. Apakah penjaga tahanan pada tahun tersebut dibuka atau tidak? Karena tidak setiap tahun penjaga tahanan ini dibuka dan tidak setiap tahun setiap provinsi itu mendapatkan kuotanya, rekan-rekan. Jadi memang ini untuk mendaftarnya melalui satu link dan itu nanti mendaftarnya melalui domisili asal rekan-rekan masing-masing. Selanjutnya rekan-rekan harus mendaftar di satu link, yaitu link sscasn.bkn.go.id. Di situ ketika rekan-rekan sudah masuk akan diarahkan mengisi nama, nomor nik KTP, nomor ijazah, nilai ijazah, tinggi badan, dan lain sebagainya. Dan di situ juga rekan-rekan akan mengupload tentang apa saja yang harus diperlukan untuk pemberkasannya. Salah satunya ijazah, rekan-rekan. Setelah itu rekan-rekan, itu yang tes pertama. Setelah itu, tes yang kedua adalah rekan-rekan harus membawa berkas aslinya, rekan-rekan. Jadi rekan-rekan tadi kan sudah mengupload berkas. Setelah itu rekan-rekan membawa berkas aslinya dan mengukur tinggi badan. Untuk laki-laki minimal 160 cm dan perempuan minimal 155 cm, rekan-rekan. Nah, di sini menggunakan sistem gugur, rekan-rekan. Jadi ketika rekan-rekan itu tidak membawa berkas kelengkapannya atau tidak memenuhi tinggi badannya, maka rekan-rekan dianggap gugur, tidak bisa melaksanakan ke tahap selanjutnya, rekan-rekan. Untuk yang selanjutnya adalah tes SKD, seleksi kompetensi dasar. Apa sih seleksi kompetensi dasar itu? Seleksi kompetensi dasar ini ada satu item, rekan-rekan. Rekan-rekan mengerjakan soal menggunakan sistem CAT, Computer Assist Test, yaitu antara lainnya adalah TWK, tes wawasan kebangsaan, TIU, tes intelijen umum, TKP, tes karakteristik pribadi. Kerjakan 100 soal dalam waktu 90 menit, rekan-rekan, kurang lebih. Nah, di situ juga ketika rekan-rekan itu gagal atau tidak mencapai passing grade, nah, rekan-rekan akan tidak bisa mengikuti tahapan tes selanjutnya, atau ketika rekan-rekan itu tidak masuk 3 kali formasi, maka rekan-rekan juga tidak bisa mengikuti ke tahapan tes selanjutnya, rekan-rekan. Untuk selanjutnya adalah tes SKB, seleksi kompetensi bidang. SKB ini terbagi menjadi 2 macam tes, yaitu rekan-rekan. Yang pertama adalah itu kesemaptaan, yang kedua WPFK, wawancara pengamatan fisik dan keterampilan.
Untuk item kesemaptaan ini yaitu antara lain: 1. Lari, kedua pull up, ketiga push up, keempat sit up, dan kelima itu adalah shuttle rekan-rekan. Di sini tidak menggunakan sistem gugur rekan-rekan. Nilai yang rekan-rekan dapat itu akan dikalkulasi. Selanjutnya itu adalah WPFK, wawancara pengamatan fisik keterampilan. Tes di sini rekan-rekan akan diamati apakah rekan-rekan itu memiliki tindih atau tato. Ketika rekan-rekan itu memiliki tindih atau tato, maka otomatis rekan-rekan langsung gugur. Tetapi tidak, rekan-rekan mendapatkan nilai. Dan di waktu yang sama, rekan-rekan akan diwawancari seperti apakah kegiatan rekan-rekan sehari-hari, apakah motivasi rekan-rekan akan mendaftar Polsuspas. Nah, di sini juga akan rekan-rekan mempraktekkan keahlian rekan-rekan itu apa. Yang ditambahkan biasanya komputer, dan bela diri rekan-rekan. Untuk di tes WPFK ini pun juga tidak menggunakan sistem gugur, jadi nilai rekan-rekan itu akan dikalkulasikan rekan-rekan. Setelah rekan-rekan itu melaksanakan semua tahapan tes ini, maka nilai rekan-rekan itu akan dikalkulasi keseluruhan. Nah, jika nilai rekan-rekan ini sudah dikalkulasi masuk dalam kuota penerimaan provinsi atau domisili rekan-rekan, nah maka rekan-rekan otomatis akan lolos. Tetapi ketika rekan-rekan itu kuota atau nilai rekan-rekan itu melebihi dari kuota provinsi rekan-rekan, maka rekan-rekan ya secara otomatis tidak dinyatakan lulus rekan-rekan. Jadi setelah itu nanti akan ada pengumuman informasi kelulusan akhirnya rekan-rekan, seperti itu. Nah, jadi secara singkatnya seperti itu, nanti kita akan bahas secara rincinya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, jika ada yang masih bingung boleh ditanya, jangan lupa ditulis kolom komentar rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemasarakatan pasti, Lampung Stay pasti kece.